Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga pada sore hari ini kita dapat kembali berjumpa untuk melanjutkan pembahasan Kitabul Adab, yaitu lebih tepatnya adab-adab dalam berbicara. Dan kita telah sampai pada poin yang kelima pada kitab ini, yaitu berkaitan dengan ghibah dan namimah. Kita bacakan, penulis hafizahullah mengatakan al-hadharu minal ghibati wan namimah. Larangan dari perbuatan ghibah dan namimah. Beliau mengatakan istafadha an-naqlu minal kitabi was sunnati fit tahdhiri minhuma. Larangan tentang atau peringatan tentang ghibah dan namimah itu tersebar banyak sekali dalam Al-Quran dan Sunnah. Waruttiba ala dzalika wa'idun syadid, dan terdapat ancaman yang keras berkaitan dengan ghibah dan namimah. Wan nahyu anhuma ma'lumun lada 'amatil muslimin. Dan larangan akan ghibah dan namimah itu sudah diketahui oleh pada umumnya kaum muslimin. Secara umum kaum muslimin tahu hukumnya, bahwa ghibah atau gosip itu hukumnya dilarang, begitu pula dengan namimah atau mengadu domba. Wa ma'a dzalika tajidu anna katsiran minan nas la yatawarra'u an itlaqi lisanihi fi a'radin nas wa luhumihim. Namun demikian, engkau dapati banyak di antara manusia yang tidak berhati-hati ya dalam menjaga lisannya berkaitan dengan kehormatan sesama manusia dan berkaitan dengan daging manusia, yaitu memakan bangkai saudaranya dengan ghibah. Ternyata masih banyak, walaupun mereka tahu. Bahkan mereka kadang tidak malu-malu untuk menyebutnya ghibah. Jadi ayo kita gibah dulu, padahal tahu gibah itu haram, tapi dia tidak malu-malu menggunakan istilah syar'i untuk sesuatu yang jelas-jelas mereka juga tahu itu terlarang. Ini banyak, masih banyak. Walakin huwa tazyinu syaitan lahum, akan tapi ya yang demikian itu merupakan bentuk hiasan setan. Jadi setan berusaha untuk menghiasi perbuatan jelek tersebut, liyufarriqu jam'ahum, untuk memecah belah ya persatuan kaum muslimin, wa yughiru sudura ba'dihim ala ba'd, dan untuk menyalakan kebencian ya sebagian dari yang lain. Jadi setan itu ya dengan ghibah dan namimah itu berusaha untuk dia hiasi supaya itu sesuatu yang baik, sesuatu yang enggak apa-apa gitu ya. Tapi tujuannya jelas untuk memecah belah kaum muslimin dan menimbulkan kebencian kepada sesama muslim. Fasyari'atu ja'at bi jam'il kalimah. Adapun syariat dia datang dengan perintah untuk bersatu. Jadi dalam syariah perintahnya bersatu, setan berusaha untuk menjadikan manusia tidak bersatu. Ya, wa ta'lifil qulub, dan syariah juga datang dengan perintah untuk menyatukan hati, ya, merukunkan antar hati-hati manusia. Wa ihsanidh dhanni bin nas, dan syariat juga menyuruh untuk berbaik sangka kepada sesama manusia. Wa qaulil haqq wa thayyibihi, dan berkata yang baik dan sebaik-baiknya. Ini syariat memerintahkan hal yang baik-baik, persatuan, kerukunan, ya, berbaik sangka, berkata yang benar, ya. Wasyaitanu yas'a ila tafriqil kalimah. Adapun setan itu sebaliknya. Dia berusaha untuk memecah persatuan, wa
tanfiril qulub, dan berusaha menjauhkan hati-hati manusia, ya ba'dhuha min ba'd, wa su'idz dzanni bin nas, dan berusaha untuk melemparkan buruk sangka ke sesama manusia, wa qaulul batil wa khabithihi, dan perkataan yang batil serta yang paling buruk. Ya, ini kerjaan setan itu berbanding terbalik dengan perintah syariat. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia mengatakan, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana qad aisa ayya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Kata Nabi, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk menjadikan orang-orang yang sholat itu menyembah setan di jazirah Arab. Dia usahanya sudah mentok untuk menjadikan orang-orang para musallun, orang-orang yang sholat kaum muslimin ini menyembah setan di jazirah Arab. Walakin fit tahrishi bainahum, namun dalam hal memecah belah sesama manusia, sesama muslim, maka setan masih semangat, belum putus asa. Wa ma'na al-hadits anna syaitana aisa ay ya'budahu ahlul jaziratil Arab walakinnahu sa'a fit tahrishi bainahum bil khusumat wasyahna wal hurub wal fitan wa nahwiha. Maknanya adalah setan itu sudah putus asa untuk menjadikan orang-orang di Arab itu menyembahnya. Kalau dulu kan mereka berusaha untuk menjadikan orang-orang Arab itu menyembah setan. Namun sekarang sudah putus asa, akan tapi mereka masih berusaha untuk menimbulkan permusuhan di antara orang-orang Arab, yaitu kaum muslimin secara umum, yaitu bil khusumat, dengan permusuhan, wasyahna, kebencian, wal hurub, peperangan, wal fitan, ya, fitnah, dan lain sebagainya. Hal ini dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya, jadi semua usaha setan itu untuk memecah belah, dan salah satu caranya adalah dengan ghibah dan namimah. Ya, makanya disebutkan di sini, wal ghibatu wan namimatu ihda budhuri syahna wal khusumat allati takunu bainan nas. Dan ghibah serta namimah adalah salah satu benih permusuhan, ya, dan kebencian yang ada di antara manusia. Banyak di antara manusia saling membenci itu ternyata bukan karena sesuatu yang langsung hubungan di antara mereka, tapi ternyata melalui ghibah dan namimah, yaitu pasti ada peran orang lain di situ. Ya. Karena ghibah namimah itu kan sebenarnya dilakukan oleh orang yang justru bukan dari kedua belah pihak, kan gitu ya. Nah, itulah ternyata banyak menimbulkan permusuhan, ya. Kita baik-baik saja sama bos di kantor misalnya, awalnya, kemudian datang orang, tiba-tiba nggak jadi baik-baik aja, tiba-tiba dia jadi nggak suka sama kita, terus kita juga jadi terpicu untuk nggak suka sama dia juga. Rupanya ada orang yang ketiga yang ternyata ya tadi namimah, ngadu domba, dia suka jelek-jelekin kita di depan bosnya juga dijelek-jelekin di depan kita. Jadi ternyata itu yang membuat permusuhan ternyata. Ya, benih-benih itu ternyata banyak dari situ, bukan dari hubungan kita dengan orang lain itu sendiri. Ya, kadang kita baik-baik aja gitu ya. Ternyata sebabnya adalah ghibah dan namimah. Wasyaitanu akhbarana anhu maulana annahu aduwwun lana. Dan setan ini sudah dikabarkan oleh pelindung kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya setan adalah musuh kita. Wal aduwwu la yuridu lana al khaira la nasyuku fi dzalik. Dan yang namanya musuh itu tidak pernah menginginkan kebaikan untuk kita. Pernahkah musuh kok jadi aku pengen dia menjadi orang yang baik, sukses segala macam? Enggak, musuh itu pasti menginginkan kehancuran buat kita. Wa amarona an nu'adihi wa nuharibuh, ya, wa nuharibahu. Dan Allah sebagai pelindung kita, Allah telah merintahkan untuk supaya kita memusuhi setan dan memerangi setan. Allah mengatakan, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya dia memanggil golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka. Dia cari teman untuk supaya banyak orang yang masuk neraka. Wal ghibatu wan namimatu min aslihati iblis
wa hizbihi. Dan yang namanya ghibah dan namimah itu adalah senjatanya iblis dan pasukannya. Fit tafriqi bainan nas, untuk memecah belah di antara manusia, wa syahni qulubi ba'dihim ala ba'd, dan menimbulkan kebencian hati satu sama lain, wa huma minal adwa allati tuhlikul farda wa tufarriqul jamaah. Dan dia merupakan penyakit yang menghancurkan individu dan memecah belah masyarakat. Fa taj'alul farda minan nas ala khatarin min ayyana lahu ma a'addahu Allahu lil mughtabi wan namam. Adapun berkaitan dengan individu, kenapa dia menghancurkan individu? Karena dia menjadikan individu tersebut berada dalam bahaya, yaitu bahaya apa yang telah Allah ancamkan bagi pelaku ghibah dan pelaku namimah. Allah mengancam dengan hukuman khusus bagi mereka yang ghibah dan namimah. Itu sudah merupakan bahaya bagi individu. Wa hiya tunshi'u al-qati'ah bainal ahli wal aqarib wa bainan nas. Dan dia menumbuhkan putusnya hubungan antara keluarga, kerabat dan sesama manusia. Betapa banyak hubungan keluarga, hubungan kekerabatan, dan bahkan hubungan pertemanan sesama kita itu putus dengan sebab ghibah. Tahu kalau dia ghibah kita, udah nggak ada respect lagi gitu ya. Apalagi diadu domba. Wah, itu lebih parah lagi. Wa la'allana an nadhkura bi ba'dhi ma warada fihima. Dan kami akan menyebutkan sebagian di antaranya, wal muwaffaqu man khada'a qalbuhu lil haqq. Dan orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menundukkan hatinya kepada kebenaran. Nanti kita akan bacakan dalilnya. Dan orang yang betul diberi taufik oleh Allah adalah orang yang ketika dibacakan dalil kebenaran dia akan tunduk. Hatinya akan tunduk. Wasana lisanahu anil khalqi, dan dia akan menjaga lisannya dari menyebut-nyebut kejelekan orang lain, menjaga lisannya untuk tidak membicarakan orang lain. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Hujurat, wala yaghtab ba'dukum ba'd, janganlah kamu menghibah satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Sukakah salah seorang dari kamu makan daging bangkai saudaranya? Tentu kamu jijik untuk melakukan hal itu. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Ini Allah analogikan orang yang ghibah dengan makan bangkai saudara sendiri. Kenapa? Karena orang yang sedang dighibah itu seperti mayit yang tidak bisa membela dirinya, dan dia sedang digrogoti, sedang dilucuti, daging-dagingnya dimakan. Ini perumpamaan yang sangat tepat dan luar biasa yang menggambarkan menjijikkannya perbuatan ghibah. Wa min hadits Abi Barzah al-Aslami, dan dalam hadis Abu Barzah ia mengatakan Nabi SAW bersabda, ya ma'syara man amana bilisanihi walam yadkhulil iman qalbahu. Wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya namun iman itu belum masuk ke hatinya. Ini teguran keras dari Nabi, bahwasanya kadangkala ada orang yang menyatakan beriman dengan lisannya tapi ternyata iman itu belum masuk dalam hatinya. Nabi menegur, wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya namun belum masuk iman dalam hatinya, la taghtabul muslimina, janganlah kalian menggibah kaum muslimin, wala tattabi'u auratahum atau auratihim, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan mereka, mencari-cari aib mereka, kekurangan mereka. Jangan dicoba dicari-cari aib mereka. Fa innahu manittaba'a auratihim yattabi'illah auratahu. Karena siapapun yang mencari-cari aurat atau kekurangan atau aib kaum muslimin, maka Allah akan mencari-cari kekurangannya atau aibnya.
Wa man yattabi'illah ya auratahu yafdahahu fi baitihi, dan siapa yang Allah ya cari-cari aibnya, maka Allah akan permalukan dirinya walaupun dia sedang di rumahnya. Ini hukuman bagi orang yang suka mencari-cari kesalahan, mencari-cari aib ya muslim yang lain, maka Allah akan buka aib-aibnya dan bahkan dia akan malu tanpa harus keluar rumah. Ini mengerikan ya, kalau biasanya kan kita kalau malu itu sembunyi aja mungkin dah aman. Enggak, ini sedang di rumah dan dia dipermalukan. Entah itu dia ketika itu digibah di tempat lain atau ternyata tersiar kabar buruk tentang dia, terbuka aibnya dan orang-orang itu sedang membicarakan dia, ya. Dia sedang di rumah tapi aibnya sedang dibicarakan orang. Dia dipermalukan bahkan di rumahnya sendiri. Kalau Allah sudah membalas perbuatannya. Ini bagian dari kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Siapa yang berbuat ini, Allah akan membalasnya dengan perbuatan yang sama. Siapa yang mencari-cari kelemahan, aib, kekurangan kaum muslimin, maka Allah akan juga mencari-cari aibnya dan pasti Allah akan menemukannya. Enggak mungkin tidak. Ya. Taib. Dari Abu Wa'il, dari Hudzaifah annahu balaghahu anna rajulan yanimmu al-hadits. Dari Abu Wa'il, dari Hudzaifah bahwasanya sampai kabar kepadanya bahwasanya ada seorang laki-laki yang berbuat namimah, yang melakukan adu domba, provokasi, ya. Maka Hudzaifah mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah namam, wa fi riwayatin qattat. Aku mendengar Nabi SAW mengatakan, orang yang suka mengadu domba, yaitu namam atau qattat, tidak akan masuk surga. Ini ancaman yang nggak main-main. Ya. Kalau tidak masuk surga itu berarti masuk mana? Ya. Ini bahaya. Wakilahuma bima'nan wahid, dan namam sama qattat itu maknanya sama, yaitu pengadu domba atau provokator. Ya, provokator yang suka ngadu-ngadu. Nah, itu namam namanya. Dia gini loh sama kamu, dia gini loh sama kamu. Wah, nanti biar gelut. Biar nanti saling mencaci, saling memaki, itu provokator, itu namam. Itu ancamannya tidak masuk surga. Ada faidah juga. Tubahul ghibah fi sittati mawatin. Ghibah itu dibolehkan dalam 6 kondisi. Ya, ini mungkin pernah kita sampaikan tapi kita bacakan yang ada di sini karena selalu akan ada faedah baru berkaitan dengan hal ini. Ya. Ada 6 kondisi di mana ghibah itu dibolehkan. Al-awwal, yang pertama adalah at-tadhullum, ya. Yaitu mengadukan kezaliman kepada orang yang bisa menangani kezaliman tersebut. Itu namanya tadhullum. Fayajuzu lil madhlumi ayatadhallama ilal sultani wal qadhi wa ghairihima mimman lahu wilayah au qudrah ala insafihi min zalimih. Dibolehkan bagi orang yang terzalimi untuk mengadukan kezaliman kepada sultan, yaitu kepada penguasa atau hakim atau yang selainnya yang punya kekuasaan. Ya, kalau di kita ya polisi, ya, atau siapapun yang punya kekuasaan. Barangkali mungkin bukan dalam konteks kenegaraan, ya. Bisa jadi, kan namanya kekuasaan itu bukan berarti pemerintah kepada rakyatnya, ya, boleh jadi atasan kepada bawahannya, itu boleh, ya, karena atasan ini bisa berbuat sesuatu untuk bawahannya, kan itu ya, sesama pegawai misalnya dia didolimi, ya, dia ngadunya mungkin nggak ke polisi tapi ke bosnya misalnya, dia punya kuasa, Pak tolong saya ini dimintai kerjaan terus, tapi saya nggak pernah dikasih kompensasi, mentang-mentang dia senior. Ngadu karena ini enggak, kalau diterusin ya terzalimi terus, maka dia ngadu. Ya. Maka setiap orang yang punya kekuasaan bisa kita adukan kezaliman yang menimpa kita, ya. Yaitu supaya apa? Bisa menyelesaikan kezaliman tersebut. Jadi ada catatan di sini, tadzalum itu mengadu kepada yang apa? Yang punya kekuasaan. Nah, kadang ada orang yang mengadu tapi bukan kepada orang yang tidak punya kekuasaan. Nah, ini bukan termasuk dalam cakupan ini. Karena tujuannya adalah jelas untuk supaya dia bisa mengangkat kezaliman tersebut.
Makanya dia ngadu kan gitu ya, fulan menzalimi saya, fulan mengginikan saya, itu kan ghibah sebetulnya. Menceritakan sesuatu yang tidak suka diceritakan oleh orang yang menzalimi ini, kan namanya ghibah juga itu. Ya, kan ghibah artinya dzikruka akhaka bima yakrah, menyebutkan hal yang tidak suka kalau yang dia tidak akan suka kalau itu disebutkan. Nah, ini mengadukan kezaliman. Nah, yang menjadi perhatian adalah hendaknya mengadukannya kepada orang yang memang punya kekuasaan atas orang tersebut, ya, sehingga dia bisa menghilangkan kezaliman tersebut. Ya, nggak sembarang orang gitu ya. Ini harus ada tujuan jelasnya. Atsani, yang kedua adalah al-isti'anatu ala taghyiril munkar, yaitu minta tolong untuk mengubah kemungkaran atau mengangkat suatu kemungkaran. Ya, minta tolong untuk nahi mungkar. Waradal 'asi waraddal 'asi ila shawab, dan mengembalikan orang yang bermaksiat kepada kebenaran. Bismillah. Fayaqulu liman yarju qudratahu ala izalatil munkar fulan ya'malu kadza. Sehingga contohnya dia mengatakan kepada orang yang dia anggap mampu untuk menghilangkan kemungkaran dengan mengatakan fulan berbuat demikian. Ya, dengan maksud tolong cegah dia. Kamu yang mampu untuk menegur dia, kamu yang mampu untuk mencegah dia. Ya, atau Anda, tolong Anda yang lebih yang bisa. Kalau saya kan nggak bisa, Anda yang bisa, misalnya seperti itu ya. Ya. Fasjirhu anhu, maka cegahlah dia berbuat mungkar tersebut. Wa nahwi dzalika, dan semisal itu. Ya. Kalau yang tadi kan kezaliman yang menimpa dirinya, dia ingin lepas dari kezaliman tersebut, diadukan kepada yang punya kuasa. Kalau ini lebih umum, siapapun yang kita anggap mampu untuk mencegah kemungkaran tersebut, kita minta tolong ke dia. Ya. Dan kadang sebagian orang ini keliru ya, dia sampaikan itu kepada setiap orang tanpa memandang dia mampu atau enggak. Ini repot. Contohnya, wah ini kemungkaran yang kita laporkan ke netizen, wah repot, udah rame kan gitu. Padahal itu setelah dilaporkan ke netizen pun nggak ada efeknya gitu. Dia menganggap bahwa oh ini kan kita nahi mungkar. Enggak, nahi mungkar itulah engkau cari orang yang mampu, yang kau yakin dengan keyakinan yang kuat dia bisa mampu untuk mengubah kemungkaran tersebut. Karena ini kamu sedang berbuat ghibah, dan untuk membolehkan ghibah itu butuh alasan yang kuat. Bukan kemudian sembarang, kemudian ternyata nggak ada hasilnya. Ya, maka disebutkan di sini ya mestinya orang yang punya kemampuan. Fayaqulu liman yarju qudratahu ala izalatil munkar. Tadi ya, dia bilang kepada yang memang mampu. Wa yakunu maqsuduhu at-tawassul ila izalatil munkar, dan maksudnya dan tujuan dia memang betul-betul untuk bisa kemungkaran tersebut terangkat. Fa illam yaqsid dzalika kana dzalika haraman, dan kalau dia tidak punya tujuan untuk nahi mungkar supaya kemungkaran terangkat, maka hukumnya haram. Tadi cuma ngeluh kesah ya. Cuma keluh kesah aja. Ini kemungkaran nih, kemungkaran. Dia sebarkan supaya ada yang nahi mungkar. Padahal yang dia kasih tahu juga orang-orang yang lebih jauh lagi. Contoh misalnya gini, ada kemungkaran di daerah dia misalnya. Nah, kemudian dia laporkan nih, ini gini, supaya nanti kesebar ke semua yang se-Indonesia lah gitu. Lah yang dekat aja nggak bisa, masuk malah minta tolong yang jauh seperti itu. Nah, ini kadang yang orang masih nggak paham ya. Jadi harus ada tujuan dan tujuan yang jelas untuk bisa mengangkat kemungkaran. Ats-tsalits, yang ketiga ya, yang dibolehkan ghibah adalah al-istifta, yaitu untuk meminta fatwa. Fayaqulu lil mufti, maka contohnya dia berkata kepada mufti atau yang dia mintai fatwa, zalamani abi au akhi, ya. Bapakku menzalimiku atau saudaraku menzalimiku, wa nahwu dzalika, dan semisalnya yang lain, dalam rangka meminta jawaban. Maka dia boleh menceritakan kejelekan orang yang diceritakan. Ya, ini kebetulan aja kezaliman gitu ya. Tapi bisa jadi misalnya fulan misalnya berbuat sesuatu ya, misalnya suatu keburukan, tapi dia pengen solusi untuk si fulan. Solusinya dalam agama gimana sih hukumnya kayak gitu. Itu juga sama aja boleh. Karena minta fatwa, karena dengan fatwa ini diharapkan hukumnya jelas dan bisa diterapkan kan gitu. Ya.
Ini contohnya kalau ya terpaksa harus menceritakan hal tersebut, ya. Fahadha jaizun lil hajati, dan maka ini kemudian jadi boleh karena ada kebutuhan. Walakin al akhwat ay yaqula ma taqulu fi rajulin aw syakhsin kana min amrihi kadza. Namun yang lebih berhati-hati adalah dengan mengatakan ada seseorang yang demikian-demikian. Ada si A yang demikian. Jadi dia tidak nyebut nama. Ya, contoh saya minta fatwa kepada ustadz atau kepada syekh gitu ya. Syekh, di negeri kami ada seorang yang begini. Ya, takutnya syekhnya tahu siapa orangnya gitu ya. Nah, karena orangnya mungkin orang terkenal gitu ya. Maka dia kemudian sembunyikan namanya. Nah, ini lebih baik lagi. Karena apa? Pertama, lebih selamat dari ghibah. Yang kedua, tentunya tidak punya efek tambahan gitu ya. Dan dia juga bisa lebih objektif dalam memberi fatwa gitu ya. Karena kalau kita sudah tahu orangnya malah jadi nggak objektif gitu ya. Kadang wah dia, nanti ada unsur subjektif. Tapi kalau fatwa itu kan yang penting adalah kondisinya, bukan siapanya kan gitu ya. Siapa namanya itu nggak penting. Yang penting kondisinya begini syekh. Dia begini. Nah, itu yang kemudian dihukumi ya. Bukan namanya, itu namanya nggak penting ya. Fa innahu yahsulu bihil gharad min ghairi ta'yinin. Ya. Karena tanpa menyebut siapanya itu sudah tercapai tujuan untuk minta fatwa tadi ya, karena dia fatwa itu bukan ke ke person sebenarnya, tapi ke kondisi. Wa ma'a dzalika fa ta'yinu jaiz. Namun seandainya mau disebutkan namanya pun itu masih boleh. Masih dalam batasan boleh. Karena apa? Tujuannya adalah minta fatwa. Itu yang ketiga. Yang keempat, ar-rabi'. Tahdhirul muslimina minasyarri wa nasihatuhum. Yang keempat yaitu ghibah dengan tujuan memperingatkan kaum muslimin dari suatu kejelekan dan menasihati kaum muslimin. Ya, mewanti-wanti lah bahasa kita. Wanti-wanti akan bahayanya ini. Ya, terpaksa disebutkan nih si fulan itu bahaya loh gini. Itu namanya tahdhir, ya. Dan tahdhir bagian dari syariat. Ya. Allah itu memperingatkan akan banyak sekali kejelekan. Dan Allah menceritakan juga kejelekan orang-orang yang memang jelek dalam Al-Quran untuk kita tuh supaya hati-hati jangan seperti dia. Contohnya Qarun, Fir'aun, Haman, ya, Abu Lahab, dan lain sebagainya kan Allah ceritakan itu dalam Al-Quran. Itu tahdzir namanya, supaya kita jangan seperti Qarun. Ya, hati-hati jangan gila harta seperti Qarun, jangan sombong seperti Qarun, jangan jadi penjilat seperti Haman, jangan jadi penguasa, jangan lalim dan sombong seperti Fir'aun, ya. Jangan jadi seperti Abu. Itu kan sebenarnya semuanya tahdzir, ya. Jadi tahdzir bagian dari agama Islam. Ya, termasuk di antara hal ini karena tahdzir ini suatu yang penting ya supaya kita terhindar darinya, maka ghibah pun menjadi boleh ketika tujuannya memperingatkan akan bahaya sesuatu. Minha jarhul majruhin minar ruwat wa syuhud. Di antara contohnya adalah jarah atau celaan bagi orang-orang yang tercela dari kalangan rawi dan saksi. Rawi itu maksudnya perawi hadis. Sebetulnya perawi itu sudah melakukan hal yang baik dengan apa? Dengan dia meriwayatkan hadis. Tapi kadangkala perawi ini kan ya punya kelemahan dalam artian dia hafalannya kurang kuat, dia hafalnya tercampur dan seterusnya, lemah dalam hafalan, macam-macam lah, bahkan mungkin tertuduh berdusta dan seterusnya. Itu boleh diceritakan. Kenapa? Kalau nggak diceritakan orang menganggapnya itu oh berarti langsung aja kita terima hadisnya, karena kita harus memastikan hadis itu dari Nabi itu betul-betul hadis Nabi, betul-betul dari Nabi, maka perawi itu harus dipastikan semuanya benar, semuanya terpercaya, hafalnya kuat, jujur dan seterusnya. Nah kalau ada rawi yang kemudian perawi yang kemudian hafalnya jelek, itu harus diceritakan, mau nggak mau harus diceritakan. Ya, siapa hafalannya jelek? Abdullah bin Lahiyah hafalannya jelek. Ini mungkar hadisnya dan seterusnya. Itu sebenarnya dalam secara kita menjelek-jelekan dia karena kita mengatakan dia lemah, hafalannya lemah, dia mungkarul hadis, dia ini. Tapi kan itu ada tujuan untuk memperingatkan agar tidak menjadikan dia sebagai rawi yang terpercaya supaya hadisnya bisa kita yakini dia sahih seperti itu. Begitu pula syuhud, saksi-saksi.
Saksi ini penting karena akan menentukan hukum. Ya, ada 2 saksi diterima kan gitu. Tapi kalau kita tahu ini saksi ini bohong, dia terkenal pembohong, harus diceritakan. Kalau enggak nanti dia dipercaya repot, timbul hukum dari persaksiannya menjadi repot. Padahal itu dusta, maka harus diceritakan. Ya, termasuk juga penulis kitab. Ya, kalau memang kitabnya kitab berisi ajaran Mu'tazilah, ajaran Jabriyah, ajaran Khawarij, ajaran Murji'ah, ya, ini harus diperingatkan. Hati-hati, orang ini punya pemahaman Murji'ah, orang ini punya pemahaman Khawarij, orang ini punya pemahaman Mu'tazilah. Terbukti ini loh kalimat mengajak untuk seperti ini dalam kitabnya. Ini kita peringatkan supaya orang nggak terjerumus dalam paham-paham tadi. Ya, sehingga kalau misalnya memperingatkan dari siapa, misalnya syekh siapa yang memang pemahaman yang menyimpang, yaitu bagian dari agama. Karena untuk menyelamatkan akidah kaum muslimin, ya, yang perlu diperhatikan tentunya adalah tahdzir tersebut harus valid, harus teliti, harus pasti yakin, bukan asal-asalan. Itu yang sebenarnya yang dilarang, itu yang seperti itu. Dilarang misalnya baru 1 kalimat, 2 kalimat yang masih bisa langsung wah ini nggak benar tahdzir. Nggak segampang itu, dicek dulu, ya. Ternyata di kitab lain juga sama, ada ucapan yang sama tersebar di kitab-kitabnya, saling mendukung bahwa dia punya pemahaman. Nah, baru kita yakin dia mengajak kepada pemahaman sesat, pemahaman keliru, baru kita ingatkan, jangan baca kitab-kitabnya si ini. Ya, atau kita lihat di ceramah-ceramahnya 1-2 ceramah mungkin belum cukup, karena kadang-kadang orang kepleset lidahnya, itu jangan langsung ditahdzir. Ya, jangan langsung diperingatkan, enggak, dicek dulu. Pemahamannya benar nggak nih? Nah, jangan langsung cek. Ternyata di berbagai tempat dia ngomong hal yang sama, diulang-ulang. Oh, kita harus memberontak kepada penguasa walaupun dia muslim. Nah, misalnya gitu ya. Wah, ini sesat nih, Khawarij ini, bahaya. Ternyata di tempat lain juga sama. Ini kita tahdzir. Hati-hati, ini berpaham Khawarij orang ini. Ya. Mau dibilang, untuk kamu kok tukang tahdzir? Enggak, saya bukan tukang tahdzir. Ini adalah terbukti berpemahaman salah, dan kita harus ingatkan kaum muslimin supaya nggak ikut pemahaman ini. Seperti itu. Jadi ini penting sekali untuk kita sampaikan bahwa tahdzir itu sesuatu yang syar'i, namun yang keliru adalah kalau dia serampangan, bergampang-gampangan, ya, itu yang salah. Namun hakikat tahdzir sendiri sesuatu yang maslahat. Kemudian wa minha al-musyawarah fi musaharati insan, atau dalam rangka bermusyawarah atau meminta pendapat untuk menikahi seseorang. Ya. Ini juga kalau memang kita tahu calonnya ini punya satu kejelekan yang akan mempengaruhi pernikahan, ya harus disampaikan. Karena kan mau jadi istrinya, mau jadi suaminya. Ya. Kalau kita sebenarnya tahu tapi kemudian kita sembunyikan, nanti malah bahaya di pernikahan. Yang udah terlanjur menikah baru tahu. Kita menyembunyikan, kan nggak boleh. Makanya kalau kita tahu fakta seorang yang itu akan mempengaruhi pernikahannya, sampaikan. Sebagaimana Nabi SAW ketika beliau ditanya, dimintai pendapat oleh Fatimah bintu Qais, ya, salah seorang sahabiah intinya, tentang yang mau melamar dia, minta pendapat kepada Nabi. Maka Nabi belak-belakan. Nabi sampaikan apa yang beliau tahu tentang orang-orang yang melamar beliau ini. Ya, yang satu dianggap tukang pukul nih, jangan, kalau dia ini tukang pukul. Ya. Kalau yang ini Muawiyah ini miskin ketika itu, ya, walaupun setelah itu Muawiyah kaya, tapi kan Nabi hanya mempersaksikan ketika itu. Ini kalau kamu dilamar Muawiyah, ketahuilah Muawiyah itu miskin, dia nggak banyak harta. Tapi kalau mau silakan gitu. Tapi maksudnya dikasih tahu dulu kalau kamu dilamar Muawiyah, dan ini Muawiyah ini nggak banyak uang ini gitu. Kalau mau ya silahkan gitu ya. Tapi Nabi sudah menyampaikan apa adanya. Dan itu semua ghibah. Ya, mengatakan bahwa dia tukang pukul itu fakta dan itu ghibah. Mengatakan bahwa Muawiyah itu miskin itu juga fakta dan itu ghibah. Tapi boleh. Nabi telah mencontohkannya untuk apa? Untuk kebaikan Fatimah bintu Qais. Jadi kalau kita ditanya ini, kita nggak usah ragu untuk menyampaikan. Kalau dia nanti setelah itu menerima, ya nggak apa-apa. Misalnya dia tapi belum punya pekerjaan tetap, misalnya gitu ya. Ya itu sebenarnya ghibah juga. Tapi kalau nggak apa-apa, nanti kita sama-sama berjuang misalnya, ya boleh gitu kan. Yang penting kita sampaikan. Bisyarti ayyaqsida an-nasyah, yaitu syaratnya tadi
niatnya baik, nasihat, tulus untuk kebaikan orang yang dikasih tahu. Ya, jangan karena kebencian kita dengan orang tersebut. Ya, kadang kita, wah jangan dekat-dekat sama dia. Ya, pokoknya jangan dekat-dekat. Ini nggak jelas. Tujuannya bukan kebaikan. Ya, karena kita punya masalah sama dia, kemudian kita jadi tidak merekomendasikan dia. Kalau masalahnya pribadi ya kita sama dia cukup. Tapi kalau kita ditanya, dia mungkin orang yang profesional. Tapi mungkin pernah kita punya masalah pribadi yang bukan masalah profesionalitasnya gitu ya. Kalau ditanya dia bagus nggak? Ya kita jawab bagus saja. Kenapa? Gitu ya. Nah kalau dia sebaliknya, kalau kita akrab dengan seseorang, dia teman baik kita, tapi kita tahu dia punya kejelekan, misalnya dalam hal muamalah, duit misalnya ya, atau dalam masalah profesionalitas kerja, ya kita juga sampaikan. Dia teman baik saya, tapi perlu kamu ketahui atau perlu Anda ketahui, dia itu ya kalau kerja gini. Kita sampaikan supaya apa? Menjadi kebaikan bersama. Jadi itu tujuannya baik, ya. Wa hadza mimma yaghlatu fihi, dan ini diantara banyak yang orang salah di sini. Waqad yahmilul mutakallim bidzalikal hasad, dan kadangkala tadi ada yang berbicara ini kadangkala membawa hasad. Ya, dia tidak tulus. Wa yulbis asyaiton alaihi dzalik, dan setan menghiasinya dengan hal-hal yang menurutnya baik dan tulus, padahal dia sebenarnya nggak tulus. Dia sebenarnya hanya karena nggak suka sama orang itu dia kemudian sampaikan. Ya, padahal kalau kita tulus ya kita sampaikan, walaupun teman dekat kita sampaikan. Waqad yukhayyalu ilaihi annahu nasihatun falyatafattan lidzalik, dan kadang-kala dia terkhayalkan bahwa itu adalah sebuah nasihat padahal bukan. Maka hendaknya dia betul-betul cermat dalam hal ini, ya. Kemudian yang kelima, al-khamisu ayyakuna mujahiran bi fisqihi au bid'atihi kal mujahir bi syurbil khamri. Yang kelima yaitu ketika seorang itu terang-terangan dalam berbuat kefasikan atau bid'ah, semisal orang yang terang-terangan minum khamr. Minum khamr, dia tidak punya malu lagi, dia menampakkannya di depan orang-orang, maka di antara hukuman baginya adalah boleh digibah. Ya, dia telah menghancurkan kehormatan sendiri, sehingga menggibahnya boleh. Orang yang telah terang-terangan minum khamr, beda kalau orang minum khamr sembunyi-sembunyi, ya nggak boleh. Ini mujahir itu orang yang menampakkan dirinya tanpa malu, terang-terangan melakukan maksiat dan kefasikan. Ya. Wa musadaratin nas, dan ya tadi menampakkannya di depan orang-orang, dan wa akhdhul maks, contohnya orang yang memungut pajak, ya, orang terang-terangan ini pajak udah jelas nggak boleh, dia malah aktif mengutin pajak, ya, istilahnya retribusi lah gitu, apalagi ilegal gitu ya, pokoknya pemalak lah ini bahasa kita ya, pemalak. Ya udah nah itu kan terang-terangan melakukan maksiat, ya. Wajibayatil amwal, dan merampas harta, ya. Watawalil umur al-batilah, dan melakukan perkara-perkara batil. Fayajuzu dzikruhu bima yujahiru bihi, maka dia boleh disebut-sebut dalam hal yang memang dia terang-terangan melakukannya. Wa yahrumu dzikruhu bi ghairihi minal uyubi illa ayyakuna li jawazihi sababun akhar mimma dzakarnahu. Adapun yang dia itu sembunyikan, aib-aib yang tidak ditampakkan terang-terangan, maka haram hukumnya untuk menyebutkannya. Contohnya tadi, orang ini sudah berusaha menutupinya, tapi kok ketahuan sama kita misalnya, atau ketahuan sama beberapa orang, itu orang yang bukan mujahir. Mujahir itu orang yang nggak punya malu, benar-benar nggak apa-apa, dia nggak masalah untuk kalau silahkan lihat saya maksiat, nah kayak gitu, itu mujahir namanya. Nih loh saya minum khamr nih, nggak malu saya, itu mujahir. Tapi kalau yang sudah berusaha menyembunyikan kok ketahuan, itu bukan mujahir. Ya, mungkin sama-sama kelihatan, tapi dia sudah berusaha menyembunyikannya, itu berbeda urusan dengan orang yang mujahir yang nggak punya malu. Ya, nah, yang boleh itu yang nggak punya malu ini, bukan yang mungkin sudah menyembunyikan tapi keluar misalnya, itu bukan mujahir. Ya, ini perlu diingat karena ada hukuman memang bagi orang yang nggak punya malu ini, memang hukumannya adalah boleh digibah.
Yang keenam yang terakhir yang dibolehkan ghibah adalah at-ta'rif, yaitu menyebut kekurangan karena sebagai pengenal atau untuk mengenali orang. Ya, untuk menjadi tanda pengenal sehingga terpaksa disebutkan aibnya atau kekurangannya. Fa idza kana al-insanu ma'rufan bilaqabin, semisal seorang itu telah dikenal dengan suatu julukan yang didasari oleh fisik, ya, kal a'mas, seperti orang yang rabun, si rabun, wal a'rad, si pincang, wal asom, si tuli, wal a'ma, si buta, wal ahwal, si juling, ya, wa ghairihim jaza ta'rifuhum bidzalik, dan selainnya maka boleh untuk menyebutkannya untuk supaya bisa orang itu apa ya, dikenali atau orang itu bisa ngeh siapa yang dimaksud. Namanya ta'rif. Karena kadang-kadang gini, Adi yang mana? Nah, kan Adi yang mana ya? Yang membedakan hanyalah masalah fisiknya. Karena mungkin sama-sama dari Magelang, sama-sama ini. Susah untuk dibedakan kecuali masalah fisiknya aja gitu ya. Kalau masih bisa dibedakan kota, kita bedakan kotanya misalnya. Oh, Adi Magelang, bukan Adi yang Jogja loh, ini Adi Magelang loh. Nah, itu bisa. Tapi kalau sama-sama semua cuma beda fisiknya aja, terpaksa sebut fisik. Adi yang gendut. Adi yang gendut. Kan yang satu kurang itu gendut. Nah, disebutlah yang gendut. Nah, terpaksa karena untuk bisa ngerti Adi yang mana kan gitu. Atau yang keriting, atau yang matanya agak begini, yang jalannya agak begitu. Nah, itu dalam rangka kebutuhan, ya, dalam rangka kebutuhan. Maka wa yahrumu itlaquhu ala jihati tanaqqus, dan haram jika niatnya untuk merendahkan. Ya, dan kita sudah paham lah seperti apa yang tujuannya merendahkan, seperti apa yang tujuannya memang kebutuhan. Walau amkana ta'rifuhu bi ghairi dzalika kana aula, dan kalau memungkinkan untuk bisa mengenalinya tanpa menyebutkan kekurangannya, maka itu lebih baik. Seperti saya tadi sampaikan, ya, kalau bisa dibedakan dari daerah asalnya, ya itulah aja yang dipakai, jangan fisiknya kan gitu ya. Atau mungkin nama lengkapnya beda. Nah, itu kan masih banyak cara untuk bisa melengkapinya. Kecuali tadi malah sudah masyhur namanya, dan bahkan dia juga oke-oke aja dipanggil itu. Contoh, ada kayak artis-artis gitu kan, kadang dia ini ya, kadang malah bukan malah dia sendiri yang melabeli dirinya gitu ya. Misalnya siapa Gagap misalnya, si A, si ini Gagap, si apa-apa gitu misalnya, kan itu malah jadi brand dia gitu ya. Ya udah, dia nggak masalah dengan itu, ya sudah gitu. Hal yang seperti itu. Kayak A'mash itu udah nama masyhur, nama seorang ulama A'mash, ya. Dan kita nggak masalah memanggilnya A'mash. Ya, namanya bukan A'mash, tapi karena dia matanya agak rabun, maka ya namanya panggilannya A'mash. Maka fahadhihi sittatu asbabin dzakaraha al-ulama wa aktsaruha mujma'un 'alaiha. Inilah 6 sebab dibolehkannya ghibah yang disebutkan para ulama, dan kebanyakannya itu adalah hal yang disepakati oleh para ulama, ijma' bahwa ini boleh. Wa dalailuha minal ahaditsis shahihah masyhurah, dan dalil-dalilnya dari hadis-hadis yang sahih itu masyhur, ya. Cuman ini memang enggak disebutkan, tapi sebagiannya telah saya sebutkan tadi, ya. Contohnya ketika musyawarah mau dinikahi orang, nah, kan ada hadisnya tadi, Nabi dimintai pendapat oleh sahabiah, kemudian hal-hal yang yang disebutkan yang lainnya juga ada dalilnya, ya. Kemudian ada faedah yang lain, faidatun ukhra yang bagi ala man humilat ilaihi namimah sittatu umur. Ya, hendaknya orang yang diadu domba, ya, itu melakukan 6 hal. Jadi kalau ada orang datang ke kita mengadu domba, ya, mengatakan fulan mencacimu, kamu dijelek-jelekin fulan itu begini begitu, fulan itu supaya kita membenci orang yang diceritakan tadi. Itu namanya kan orang lapor ke kita, ya, ngadu-ngadu ke kita. Apa yang harus kita lakukan ketika ada orang ngadu-ngadu dan memprovokasi kita? Maka ada 6 hal. Yang pertama, alla yusaddiqahu li'anna an-namam fasiqun. Hendaknya yang pertama jangan dipercaya. Dia ngomong apa itu jangan langsung percaya, ya. Karena apa? Orang yang seperti itu berarti orang fasik, dan orang fasik itu persaksiannya tidak diterima.
atau susah diterima lah, bukan nggak diterima ya. Kita susah percaya orang fasik suka ngadu, sudah tentu ya ngadunya itu dipenuhi dengan bumbu karena udah kebiasaan. Sehingga yang pertama kita lakukan adalah jangan langsung percaya kalau si fulan itu mencacimu. Mungkin bukan mencaci sebetulnya, tapi mungkin sedikit, ya mungkin pokok ceritanya itu benar. Fulan berbicara tentang kita, tapi mungkin bukan nggak sampai mencaci, mungkin hanya kritik pun kritik yang sopan, tapi sama dia dilebih-lebihkan. Nah ini makanya kita jangan langsung percaya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, atsani ayanhahu an dzalika wa yansahahu wa yaqbahu lahu fi'luhu. Yang kedua, hendaknya kita larang dia, kita tegur dan kita nasihati dan kita nyatakan perbuatan ini perbuatan jelek. Ya, dia ada cerita-cerita, nggak boleh gitu, kamu nggak boleh ngadu domba. Nah ini yang kadang susah kita ya. Kadang kita Riko dia sudah berusaha jadi informan kita, kok kita malah tegur. Karena ini yang susah nih. Nah ini yang kemudian tapi memang sudah seharusnya kita tegur. Nggak gitu, kamu nggak boleh gitu, kamu nggak boleh ngadu-ngadu gini. Ya. Asal itu yang ketiga, ayyubghidahu fillahi ta'ala fa innahu baghidun indallahi ta'ala. Dan hendaknya kita membenci dia karena Allah. Kenapa? Karena perbuatannya ini adalah dibenci di sisi Allah. Ya. Fayajibu bughdu man abghadahu Allah, dan wajib membenci apa yang dibenci Allah. Udah kita nggak usah percaya dia, kita nasihati dia dan kita nggak suka dengan perbuatan dia. Rabi yang keempat, alla yadhunna bi akhihi al-ghaib as-su'a. Dan kita hendaknya jangan langsung bersuudzon kepada orang yang diceritakan tadi, yang misalnya diadu-adu yang tadi, yang namanya diadu-adu ke kita, itu kita jangan suudzon, jangan malah sudah saya duga dia ternyata enggak gitu ya. Justru sebaliknya, kayaknya nggak mungkin dia begini, dia kan setahu saya orang baik. Nah dia, kita berusaha husnudzon. Yang kelima adalah alla yahmiluhu ma hukiya lahu ala tajassusi wal bahthi an dzalik. Hendaknya hal itu tidak menjadikannya malah jadi tajassus atau mencari-cari kebenarannya. Enggak usah dicari-cari kebenarannya. Malah jadi tajassus. Bener enggak sih? Saya selidiki Malah kalau ternyata bener malah jadi musuhan beneran. Padahal kalau tidak disampaikan itu enggak akan jadi masalah. Nah, ketika diceritakan kayak gitu malah terus berusaha mencari-cari infonya, itu yang salah malahan. Malah salah. Karena berarti kita telah telah sesuai dengan tujuan setan, yaitu untuk menimbulkan kebencian. Ya. Semua langkah ini adalah langkah-langkah untuk supaya kita tuh nggak saling benci dengan orang yang diceritakan, yang diadu-adu tadi. Mulai dari kita nggak usah mempercayai pembawa berita ini, mulai kemudian kita larang, kita benci, ya. Termasuk kita berbaik sangka kepada yang dibicarakan. Dan tidak menjadikan kita jadi tajassus cari-cari, ternyata benar, ya misalnya katakanlah benar, malah jadi beneran, tujuannya tercapai setan tuh, benar dia, saya jadi benci sama dia. Nah, ini menjadi masalah. Yang keenam, alla yardha li nafsihi ma naha an-namam anhu fala yahki bi namimatahu anhu. Yang keenam, hendaknya dia tidak melakukan apa yang dilakukan oleh si penamam ini, yaitu dengan cara apa? Dengan cara malah mengkonfirmasi ke orangnya dengan mengatakan, tadi Fulan bilang kalau kamu ngomongin saya. Wah, ini malah dia melakukan hal yang sama dengan si namam ini. Kan dia jadi, misalnya nih si A, ya, si B, ya, datang ke kita ngomongin kalau si A itu menggibah kita. Kita konfirmasi itu ke si A tadi. Tadi si B bilang ke saya kalau kamu gini-gini. Wah, ini malah membuat A jadi benci sama B. Wah, jadi musuhan semua nih tiga ini, jadi saling yang A nggak suka sama B, ya, yang kita juga nggak suka sama dia. Wah, udah menjadi saling bermusuhan. Makanya kalau ada yang seperti itu nggak usah ditajasusi dan nggak usah dikonfirmasi ke orangnya. Udah lupakan dan kita anggap itu nggak benar. Udah selesai. Ya. Maka fayaqulu, ya, dengan cara mengatakan apa? Fulan haka kadza fayasiru bihi namaman. Kalau dia malah jadi ngomongin gitu, dia sendiri akan menjadi namam, pengadu domba antara si kurir tadi dengan si
A-nya tadi. Wa yakunu atiyan man naha anhu, dia menjadi orang yang melakukan hal yang dia larang sendiri. Hadza akhiru kalami Abi Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Inilah akhir dari apa yang disampaikan oleh Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Wa kullu hadza al-madhkur fi an-namimati idza lam yakun fiha maslahatun syar'iyyah. Dan semua yang disebutkan di atas terkait dengan namimah itu jika tidak ada maslahat syar'inya. Fa in da'at hajatun ilaiha fala mani'a minha. Namun kalau ada kebutuhan maka tidak masalah. Ya, contohnya ngadu yang memang ada keperluannya, bukan untuk kebencian ya. Tadi seperti tadzalum itu kan sebenarnya ya bagian dari namimah sebetulnya. Ada unsur namimahnya, tapi namimah kan ada definisi namimah kan menginginkan kerusakan, menginginkan perpecahan. Nah, kalau ini enggak. Tapi secara jenis perbuatan ini sama dengan namimah ya, ngadu yang membuat kita jadi mikir yang negatif kepada orang lain, tapi kan ada tujuannya, maka ini menjadi boleh kalau ada tujuan syar'inya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang larangan menyampaikan semua yang didengar atau merelay semua yang didengar ya, memforward berita, asal forward berita, dan juga larangan berdusta ya. Demikian wallahu ta'ala a'lam bisawab. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Jazakallah khairan Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Ada satu pertanyaan. Apakah diperbolehkan istiqomah menjaga jarak dan tidak nimbrung kepada sekumpulan keluarga besar yang suka menggibah keluarga ibu mertua saya? Jazakallah khairan Ustaz. Ya, boleh. Dan memang itu yang seharusnya dilakukan. Karena ketika kita dalam suatu majelis ghibah, tapi kita diam saja, maka kita termasuk dalam majelis tersebut. Karena orang yang berada di majelis mungkar, dia tidak mengingkari kemungkaran tersebut, maka dia termasuk bagian dari pelakunya. Sehingga kalau kita memang nggak bisa berbuat apa-apa di situ, ya kita jangan bergabung di situ. Kecuali kita bergabung di situ untuk negur. Cuma kalau negur punya konsekuensi apa? Nah, nanti dijauhi, nanti malah jadi jauh dan seterusnya. Ini kan madharat juga ya. Sehingga nggak usah nimbrung. Betul. Kalau memang kerjaannya seperti itu, atau mungkin nimbrung selama ketika itu masih ngomongin yang benar, nimbrung, begitu itu pergi, begitu ngomongin orang pergi, itu juga boleh. Tapi kalau sejak awal sudah diduga kuat akan memang kerjaan itu ngomongin orang ya sudah sejak awal tidak perlu gabung, karena itu termasuk pelaku kemungkaran juga ketika kita membiarkan kemungkaran terjadi. Dan itu bukan memutus silaturahim, karena memutus silaturahim itu adalah ketika kita nggak mau ngobrol ya, memutus hubungan. Nah itu kalau sekedar nggak ikut-ikutan nimbrung itu kan masih menjadi pilihan ya. Kita boleh milih mau nimbrung atau enggak, kan itu masih oke. Kita dalam hal lain juga masih berbuat baik kepada mereka. Tapi untuk hal itu ya, nimbrung itu kita tidak ikutan karena itu suatu kemungkaran. Wallahu ta'ala a'lam bisawab ya. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.